Halo guys, jumpa lagi ya di LRC Motor. Kali ini kedatangan motor Supra 125 yang kondisinya seperti ini ya teman-teman. Karena motor ini sering dibuat jualan sayur setiap hari ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ini ceritanya gini ya teman-teman. Roda sama apa itu lahirnya sering ambrol, bearingnya sering ambrol gitu. Nah, saya buka tadi di sini itu sudah di bagian bearing sudah melakukan pengganjalan seperti plat tipis ya supaya tidak apa itu namanya tidak slack ya, biar kencang gitu bearingnya. Tujuannya biar tidak tidak kocak rodanya ya. Menurut saya pendapat ini perlakuan ini kurang bagus ya teman-teman. Soalnya itu walaupun diganjal berapa mili dengan plat berapa mili itu akan cepat ambrol juga ya si lahir itu karena tidak kestabilan roda saat berputar gitu ya teman-teman. Mau diganti bearing atau lahir beberapa kali pun akan cepat ambrol soalnya pengganjalan bearing itu sendiri walaupun beberapa mili pasti akan tidak stabil di putaran roda, jadi akan sering ambrol gitu ya teman-teman. Menurut saya harus ganti bosnya itu, bos bos ruji bos roda atau ganti pelek racing yang masih bagus rumah bearingnya itu gitu ya teman-teman. Bukan maksud saya menggurui, hanya sekedar sharing-sharing supaya teman-teman di sana juga tahu kenapa bearing atau lahir kok cepet ambrol gitu walaupun sudah sering diganti dan sering diganjel dengan plat ya. Menurut saya itu kurang bagus lah, akan cepat rusak juga, akan menurut saya dompet akan cepat ambrol gitu ya teman-teman. Oke, kita akan menunggu pelanggan dulu untuk berbelanja, katanya dibelikan bos atau racing gitu. Ini seperti ini ya teman-teman, karena tadinya itu bosnya itu merek miliknya miliknya Suzuki kayaknya. Saya minta dia untuk membelikan yang untuk motor ini ya. Itu motor yang muatan berat seperti sayur atau apa itu harus bagus kondisi rodanya supaya tidak cepat ambrol, karena motor ini sering buat muatan sayur beratnya sekitar 1 kintalan lebih katanya gitu teman-teman. Sliper juga akan saya ganti, nanti saya akan lihatkan hasilnya seperti apa ya teman-teman. Kita tunggu pelanggannya dulu. Nah ini dia ya guys, sudah dibelikan bos rujinya ya, kayaknya bekas. Tadi bilangnya beli di Garung sekitar Kudus ya itu, dan itu ada one way untuk motor lain. Besok-besok saya akan buatkan videonya. Oke, kita akan pasang velg ini, tapi sebelum pasang kita akan bersihkan dulu ya teman-teman. Oke, kita akan coba amplas supaya di bagian kampas tromol ini bersih ya dari karat-karat atau kotoran lainnya ya. Kita bersihkan secara menyeluruh. Untuk bos ini sedikit mengantong loh, sedikit sudah soak dikit lah. Itu ya teman-teman. Saat ini kondisi di sini hujan ya teman-teman, gerimis. Mungkin sudah waktunya masuki musim hujan. Entah di tempat kalian seperti ini apa enggak, saya enggak tahu. Semoga dalam masuki musim hujan ini kita selalu diberi kesehatan. Hujan adalah rezeki ya teman-teman, rezeki. Jadi jangan sampai apa itu ngeluh kalau saat hujan. Oke, untuk
bearing bawaannya masih oke ya teman-teman. Kita cek masih kenceng, nggak oblak sama sekali. Alhamdulillah masih bisa dipakai dan nggak harus ganti gitu ya. Kita kasih stemplet atau kris supaya lebih lancar muternya ya, karena ini kan bekas ya, tapi masih bagus untuk bearingnya, bearing atau laker itu ya. Di sisi samping juga kita kasih stemplet juga biar ngacir. Oke. Untuk karet gear juga masih bagus ya, kelihatan. Kita akan coba pasang gearnya apakah oblak atau enggak. Oh, sepertinya oblak tapi sedikit ya. Gitu guys. Tapi nanti coba akan kita ganjal pakai karet karena nggak ada yang baru dan karetannya juga masih bagus, cuma oblak sedikit. Oke, kita akan coba kencangkan untuk bagian kiri karena sudah longgar ya. Kita pakai impact dengan pengencangan dirasa sudah maksimal ya, nggak usah banyak-banyak nanti slack. Oke, selesai ya, tinggal kita pasangkan di motornya. Oh ya, untuk spakbor depan tadi sudah dibelikan ya. Alhamdulillah dapat yang ori dan masih bagus ya, nggak pecah, cuman agak sedikit kusam ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting masih bagus, nggak pecah dan barangnya ori. Kita perhatikan coba untuk memasang rodanya harus rantainya dulu ya. Perhatikan juga bagian anting-antingnya juga kita pasang, juga bis untuk kirinya juga jangan sampai lupa. Oke ya, gitu ya teman-teman. Kita akan coba cungkit pakai kaki supaya lebih ringan. Kita akan masukkan. Maaf video ini saya skip dulu ya teman-teman, karena mungkin durasi sangat panjang mungkin. Jadi saya akan mereview saat barangnya sudah jadi, motornya sudah jadi, nanti terpasang saya akan videokan ya. Oke. Ternyata bis bagian kanan sedikit kepanjangannya, karena untuk dari gear dari rantai ini enggak dari bawaan Honda ya. Nanti coba kita akan potong supaya lebih presisi. Oke teman-teman, nanti ya saya akan videonya motornya sudah jadi, motor ini ya teman-teman. Ini dia spakbor depan sudah terpasang juga ya. Untuk bagian belakang katanya minta bongkar lagi karena nih bos skoknya hancur ya. Jadi kemarin itu sudah saya pasang dan sudah saya rapikan. Nah, dia melihat bosnya itu rusak, jadi bos skok ya, bos skok belakang ya, dia minta ganti. Oke, itu aja ya video dari saya, semoga menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton.
Salam kuku hitam ya.